بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat ya. Dan jangan lupa kita harus tetap patuh dengan protokol kesehatan. Mencuci tangan pakai sabun dan juga menggunakan masker. Oke, kembali lagi bersama Ustazah Mutia. Di sini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi yaitu perpindahan kalor. Oke, siap-siap belajar ya anak-anak. Siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting atau jika nanti ada tugas dari ustazah. Oke, simak video dengan baik ya. Perpindahan kalor. Nah, kita kali ini akan membahas tentang pengertian kalor dan juga perpindahannya. Iya, kita akan mengetahui apa itu kalor, kemudian ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kalor. Kalor itu ternyata sama dengan panas. Jadi panas itu disebut dengan kalor dan kalor itu juga disebut dengan panas. Oke. Kalor atau panas adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Pengaruh panas terhadap suhu zat adalah pertama, jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhunya akan naik. Nah, berbanding kebalik nih, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya. Jenis pengantar kalor atau panas yaitu yang pertama, benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Contohnya ada besi, aluminium, dan tembaga. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya kayu, plastik, dan karet. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang kalor, kita lanjut pada konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Atau kita bisa menyimpulkan jenis perpindahan panas ini adalah hanya panas saja yang berpindah tanpa disertai zat-zatnya atau zat perantaranya. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya seperti gambar ini. Apabila kita memanaskan suatu logam atau contohnya sendok, kemudian kita pegang sendoknya secara langsung dengan tangan tanpa kita menggunakan sarung tangan
atau lain sebagainya, kemudian kita panaskan sendok tersebut, maka lama-kelamaan yang awalnya panasnya hanya berada di ujung sendok yang terkena oleh api, itu lama-kelamaan panasnya akan merata di satu sendok tersebut. Nah, ini contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Begitu ya, jadi panasnya langsung merambat dari awalnya di ujung logam itu, seluruh logam yang dipanaskan itu seluruhnya akan panas, termasuk nanti kita memegang sendok atau logamnya itu juga panas, terasa panas. Begitu, itu contoh dari konduksi. Nah, ini contoh perpindahan konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada setrika listrik. Nah, ini adalah menghantarkan panas yang tadinya dari sumber energi panas itu kemudian dihantarkan oleh logam yang ada di telapak atau di dasar setrika, kemudian dihantarkan untuk menyetrika baju. Jadi menghantarkan si setrika ini menghantarkan panas dari setrika ke baju. Kemudian yang kedua ada mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Jika kita mengaduk kopi menggunakan sendok logam, kopi panas, lama-kelamaan sendok juga akan terasa panas. Kemudian yang ketiga, memanaskan mentega. Yang awalnya mentega ini beku, kemudian jika kita dipanaskan di atas loyang atau di atas teflon, lama-kelamaan dia mencair. Nah, si teflon ini menghantarkan panas untuk si menteganya dan menjadi cair. Itu contoh ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah konveksi, jenis perpindahan panas secara konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Ya, kalau yang pertama tadi konduksi itu tidak disertai zat perantaranya. Nah, kalau konveksi itu disertai perpindahan zat perantara. Jadi, kita garis bawahi zat perantara ikut berpindah. Biasanya perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Nah, ini contohnya. Ada gambar di sini, ada proses memanaskan air. Nah, dari tungku dari api, air yang dingin dengan massa jenis lebih besar itu yang pertama kali akan panas adalah air yang ada di paling bawah. Ya. Kemudian setelah dia panas, kemudian air yang panas itu akan meluap ke atas atau berpindah ke atas. Ya, arusnya akan berpindah ke atas. Kemudian air yang dingin yang di atas tadi yang sebelumnya panas, dia akan menuju ke bawah. Nah, itu terjadi arus konveksi yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah, dan itu berputar secara terus-menerus supaya air yang ada yang kita masak itu seluruhnya memanas atau matang. Nah, ini adalah contoh dari konveksi atau perpindahan panas disertai dengan perpindahan zatnya juga. Nih, sudah jelas ya. Air panas dengan rapat jenis yang kecil, nah itu ke atas, yang sudah panas ke atas, dan air dingin yang belum terkena panas dia akan turun. Nah, ini adalah arus konveksi. Oke, contoh perpindahan konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada peristiwa angin darat dan angin laut. Yang kedua, ada gerakan balon udara. Oke, selanjutnya adalah radiasi. Nah, sering ya kita mendengar radiasi handphone, radiasi gitu ya, sering dengar. Nah, ternyata radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Nah, radiasi ini dapat disebut juga perpindahan panas secara langsung. Contohnya, perpindahan panas dari matahari ke bumi, ya. Kita bisa merasakan hangatnya atau manfaatnya sinar matahari, manfaatnya dari panasnya matahari ke bumi.
Itu padahal tidak menggunakan perantara apapun. Terdapat ruang hampa dari matahari ke bumi, tetapi panas matahari tetap bisa masuk ke bumi. Nah, ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Ya, kita misalnya berolahraga di luar rumah, kemudian kita berkeringat, ya, pertama itu, kemudian ada cahaya matahari, kemudian kita berolahraga dan berkeringat, terasa panas atau gerah. Nah, ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Jadi dari matahari langsung ke permukaan bumi. Di sini ada contoh perpindahan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contohnya badan terasa hangat dekat api unggun, ya. Dari api unggun biasanya di perkemahan. Jika sudah malam, kemudian suasana semakin dingin, ya, terasa suhu semakin dingin, kemudian menghidupkan api unggun. Nah, jika kita mendekati api unggun, tubuh kita terasa hangat. Nah, ini contoh dari radiasi. Kemudian yang kedua, menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kemudian yang ketiga, menghangatkan suhu ruangan itik dengan lampu. Nah, jika kalian memiliki hewan peliharaan yang biasanya masih bayi atau sedang sakit, kemudian perlu ruangannya dihangatkan, biasanya kita memerlukan bantuan lampu yang warnanya kuning untuk menghangatkan ruangan, begitu. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini tentang perpindahan kalor. Yang pertama kita tadi mengetahui pengertian dari kalor, kemudian ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Oke, jika kalian kurang paham, bisa diulang kembali materi ini, kemudian atau membaca dari sumber-sumber yang lain. Oke. Selanjutnya, Ustadzah memiliki latihan soal yang harus anak-anak kerjakan, kemudian dikumpulkan pada laman Sinau atau Moodle, disesuaikan dengan kelas masing-masing. Oke, boleh di-screenshot pada layar kalian ini, atau boleh difoto, atau boleh langsung ditulis. Oke, nanti kalau sudah bisa diupload di Moodle-nya masing-masing. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini tentang perpindahan kalor. Sekian dari Ustadzah, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.